Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Akbar, NIM saya 441230101036. Di sini saya akan memberikan materi tentang Al-Quran. Yang pertama ada pengertian Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran, nama-nama Al-Quran, cara Allah menurunkan Al-Quran, dan fungsi Al-Quran. Yang pertama itu pengertian Al-Quran. Di sini pengertian Al-Quran menurut terminologi yaitu firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Rasul atau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad kita, dengan perantara malaikat Jibril. Yang tertulis dalam mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Yang kedua ada sejarah turunnya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran ini dimulai pada tahun 610 Masehi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun, yaitu di peristiwa Gua Hira. Muhammad Hussein Haikal dalam sejarah hidup Muhammad menyebut bahwa Muhammad kerap menyendiri atau uzlah di Gua Hira. Sepanjang bulan Ramadan setiap tahunnya Nabi pergi ke sana untuk berdiam diri di Gua Hira. Said Qutb dalam tafsir Fil Zilalil Quran menyebut alasan Muhammad SAW melakukan uzlah. Menurutnya hal itu dalam rangka memfokuskan pikiran untuk merenungkan alam semesta, memperhatikan fenomena-fenomena keindahan dan ruhnya bertasbih bersama ruh alam wujud, berpelukan dengan keindahan dan kesempurnaan, bergaul dengan hakikat yang agung, dan latihan bergaul dengan penuh pengertian dan pemahaman. Menurut Said Qutb ini, pilihan Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah rupanya sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersiapkan beliau menantikan urusan yang agung. Ketika beruzlah itulah Nabi SAW menyendiri, bersunyi seorang diri, dan membebaskan diri dari hiruk pikuk kehidupan serta segala kesibukannya yang tidak penting. Puncaknya yaitu pada 17 Ramadan saat datang malaikat Jibril membawa wahyu pertama dari Allah. Di situ malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Berikutnya ada peristiwa diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Setelah peristiwa di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW pulang dengan kondisi ketakutan yang luar biasa. Ia pulang dengan keadaan tubuh menggigil. Di rumah, ia pun meminta Siti Khadijah untuk menyelimutinya. Selimuti aku, kata Nabi. Khadijah pun dengan penuh kasih sayang menyelimuti Nabi seraya menghiburnya. Setelah itu, Khadijah membawa Nabi menemui Waraqah bin Naufal bin Asyad bin Abdil Uzza bin Khusyai, yaitu anak pamannya Khadijah, saudara laki-lakinya ayahnya. Khadijah bertanya kepada Waraqah tentang apa yang sedang menimpa suaminya. Waraqah yang saat itu sudah berusia tua mengatakan bahwa yang dia temui oleh suaminya adalah malaikat Jibril. Tidak hanya itu, Waraqah juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW kemungkinan besar adalah seorang nabi. Waraqah mengingat bahwa tugas kenabian akan sangat berat. Nabi-nabi besar sebelumnya, kata Waraqah, selalu tidak mendapat tempat yang semestinya dalam masyarakat. Menjadi nabi adalah tersingkir dan kesepian. Namun Waraqah menyatakan dukungannya kepada Nabi. Ia senantiasa akan melindungi dan menolong Nabi jika masih diberi umur yang panjang. Kemudian ada nama-nama Al-Quran.
Yang pertama ada Al-Furqan, artinya pembeda yang benar dan mana yang salah. Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita bagaimana membedakan hal yang baik dan buruk, atau haram dan halalnya. Nah, yang kedua ada Al-Zikir, artinya adalah pemberi peringatan. Al-Quran memperingatkan manusia tatkala lengah, mengingatkan kita dari jalan yang salah dan menunjukkan kepada jalan yang benar. Jadi Al-Quran itu memberi peringatan kepada semua umat manusia untuk jangan lengah, supaya menuju ke jalan yang benar. Yang ketiga ada Mau'izah. Yang ketiga ada Mau'izah dan Syifa, yang artinya nasihat dan obat. Al-Quran menjadi penasihat kita semua untuk konsisten melaksanakan kebaikan. Manusia mempunyai tabiat yang mudah lupa dan sulit untuk istiqomah, sehingga membutuhkan nasihat Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu banyak nasihat-nasihat untuk obat. Bisa jadi kita yang tidak konsisten untuk melakukan kebaikan dan semacamnya. Yang keempat ada Busyra, yang artinya adalah kabar gembira. Al-Quran meneguhkan orang-orang yang beriman untuk menetapi jalan kebenaran. Nah, yang kelima ada Al-Huda, artinya petunjuk. Sebagai kitab suci yang terjaga keautentikannya, Al-Quran merupakan kalam Allah yang menjadi sebaik-baik petunjuk. Selanjutnya ada cara Allah menurunkan Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab melalui perantara malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dalam dua keadaan, yaitu terdengar seperti suara lonceng yang berbunyi keras dan dalam bentuk yang paling berat bagi Rasulullah. Kemudian ada fungsi Al-Quran. Nah, Al-Quran memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan umat Islam. Ini yang pertama itu ada sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kedua, ada sumber pokok ajaran Islam. Yang ketiga, ada sebagai pengajar bagi umat manusia. Yang keempat, ada sebagai bacaan mulia dan membacanya menjadi ibadah. Yang kelima, ada sebagai kitab suci yang senantiasa dipelihara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.